Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Utami dengan NIM 20510201022 dengan nomor absen 38. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro Islam dengan tema pembangunan ekonomi nasional. Ini saya akan menjelaskan sebelumnya mengetahui pembangunan ekonomi secara Islam. Apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa pengertian dari pembangunan ekonomi Islam itu proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan. Selanjutnya di sini pengertian pembangunan ekonomi nasional itu sendiri. Dari definisi pembangunan ekonomi itu merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang. Tadi dijelaskan bahwa pembangunan, jadi intinya di situ dijelaskan kan bahwa pembangunan itu sebagai suatu proses. Jadi artinya bahwa pembangunan itu merupakan suatu tahapan yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yaitu sebagai contoh, seperti manusia yang baru lahir itu tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa itu harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Nah, demikian pula setiap bangsa harus menjalani tahapan-tahapan perkembangan ya untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Di situ dalam pengertian yang tadi juga dijelaskan bahwa pembangunannya itu sebagai perubahan sosial, di mana di situ masyarakat sebagai pelaku ya dalam perubahan sosial, di mana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial itu akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan di Indonesia seperti itu. Lebih lanjut di situ dari pengertian di situ ada penjelasan pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, dengan demikian ya sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Hal ini dilakukan ya karena kenaikan pendapatan per kapita itu mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir itu dijelaskan juga peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Kenapa seperti itu? Bahwa suatu perekonomian itu dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang ini cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita itu harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. Misalnya, suatu negara itu terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka itu akan mengakibatkan perekonomian negara itu tersebut mengalami kemunduran atau mengalami penurunan, namun kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara. Yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya itu secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Jadi seperti itu pengertian dari pembangunan ekonomi nasional itu. Oke, di slide selanjutnya itu menjelaskan tentang ada faktor pembangunan ekonomi nasional. Di sini dibagi menjadi dua, ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang pertama faktor ekonomi itu ada terbagi menjadi tiga. Di situ ada SDM, SDA, sama kewirausahaan. Jadi di sini SDM dijelaskan sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas produk. Kualitas penduduk. Sejumlah penduduk yang besar itu merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Sementara kualitas penduduk menentukan beberapa besar produktivitas yang ada. Jadi seperti itu. Yang kedua itu tadi ada SDA, sumber daya alam, yang meliputi adanya tanah, kekayaan seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Itu sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Nah, yang terakhir itu ada keahlian dan kewirausahaan.
dibutuhkan untuk mengelola bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang lebih tinggi atau disebut juga sebagai proses produksi. Nah, yang kedua itu ada faktor non-ekonomi. Kan tadi dibagi menjadi dua. Nah, yang kedua ini ada faktor non-ekonomi. Ada apa aja di situ? Di situ juga terbagi menjadi tiga. Ada keadaan sosial, keadaan politik, juga kelembagaan. Jadi seperti itu. Di slide selanjutnya itu ada tentang faktor keberhasilan pembangunan ekonomi. Di sini ada pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Di sini pendapatan nasional itu dapat dijelaskan dengan tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Itu menandakan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Jadi, hal ini berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan besar dan tingkat kesempatan kerja itu juga tinggi. Demikian, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil. Jadi, seperti itu. Yang kedua itu ada pendapatan per kapita. Nah, keberhasilan pembangunan ekonomi itu juga dapat diukur dengan pendapatan per kapita. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita itu dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi barang-barang hasil produksi. Pendapatan per kapita ini juga memberikan petunjuk mengenai kemampuan yang dicapai oleh sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. Nah, yang ketiga di sini ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu dapat merata juga merupakan suatu ukuran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Jika hanya sebagian kecil penduduk yang berpenghasilan tinggi sedangkan yang lainnya berpendapatan rendah, maka keberhasilan pembangunan belum sempurna. Jadi dapat dikatakan seperti itu. Distribusi pendapatan yang timpang atau tidak merata itu juga tidak bermanfaat bila ditinjau dari kemungkinan investasi karena penduduk berpenghasilan tinggi biasanya itu konsumtif. Nah, selanjutnya di situ ada yang keempat, peranan sektor industri dan jasa. Pada umumnya, semakin besar kontribusi sektor industri dan jasa, maka akan semakin maju suatu negara. Atas dasar hal tersebut, dapat dikatakan bahwa besar proporsi kontribusi sektor industri dan jasa itu merupakan salah satu indikasi yang penting bagi tingkat kemajuan ekonomi. Selanjutnya ada kesempatan kerja. Apabila suatu negara itu mampu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau full employment, berarti masyarakat mampu mempercepat laju perkembangan ekonominya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan investasi, meningkatnya lapangan kerja baru, dan berkurangnya pengangguran. Yang selanjutnya itu ada stabilitas ekonomi. Tingkat perekonomian yang stabil itu meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, serta tingkat harga mempengaruhi pasar produk dalam negeri. Suatu negara dikatakan berhasil di dalam perkembangan ekonominya apabila mampu menjaga stabilitas ekonominya. Yang terakhir itu ada neraca pembayaran luar negeri. Apa sih itu? Pada umumnya, setiap negara itu menginginkan agar neraca pembayaran seimbang, sebab jika neraca pembayaran mengalami defisit, berpengaruh terhadap kredibilitas negara tersebut. Apalagi bila neraca pembayaran mengalami surplus, kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi seimbang karena berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi negara tersebut. Di sini selanjutnya ada masalah pembangunan ekonomi nasional. Jadi di sini masalah pembangunan ekonomi nasional itu ada banyak, terutama kemiskinan, keterbelakangan, terus di situ ada juga pengangguran, kekurangan modal, dan juga ketidakmerataan hasil pembangunan. Jadi seperti itu. Di selanjutnya di sini dijelaskan unsur-unsur pembangunan ekonomi. Apa sih unsur-unsur pembangunan ekonomi ini? Di sini yang pertama itu ada pembangunan sebagai suatu proses. Jadi, pembangunan sebagai suatu proses itu artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Jadi, masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial di mana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial ini akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan. Yang selanjutnya, di sini ada pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
Di sini, sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang terakhir, di sini ada peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita itu harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jadi selanjutnya di sini ada tujuan pembangunan ekonomi. Di sini ada 6. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, juga kesehatan dan perlindungan keamanan dari pemerintah. Yang kedua itu memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan. Yang ketiga itu memperluas kesempatan kerja. Itu tujuan dari pembangunan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir itu meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur, agama, sosial, dan kultural. Dan memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Misalnya, kebebasan dari sikap ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, tetapi terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi seperti itu. Di slide selanjutnya di sini ada dampak positif pembangunan ekonomi. Yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, jadi pelaksanaan kegiatan ekonomi akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan. Akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang keempat, melalui pembangunan ekonomi ini dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Yang kelima, yang terakhir itu dampak dari positif pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini menuntut peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian akan makin meningkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini ada dampak negatif pembangunan ekonomi. Jadi yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik. Itu akan mengakibatkan dampak negatif dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Yang kedua itu industrialisasi yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Yang ketiga, hilangnya habitat alam, baik hayati atau hewani. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari materi pembangunan ekonomi nasional. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.